Pelajaran Official. Audio Jungle. Audio Jungle. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajji wa shaum Ramadan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah berkat hidayah, taufik inayah kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Maka oleh karena itu kita semoga dijadikan orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang muslim. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, kita memahami bahwa kita adalah sebagai makhluk yang harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah termaklum oleh kita semua, Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam beribadah, baik itu secara mahdhaf kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ghair mahdhaf kepada sesama kita, maka kita harus mengabdi kepada semua itu dengan 3 pilar, yaitu antara iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagaimana diketahui para ulama, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalu bil jawari. Iman itu yaitu meyakini, membenarkan di dalam hati, kemudian mengikrarkan di dalam lisan dan menjalankannya sebagai semua anggota tubuh. Akan tetapi dalam keimanan itu kita harus melihat dulu apakah iman yaitu suatu hal yang pondasi. Kalau kita dikatakan sebuah bangunan adalah pondasinya yang harus kita perkuat. Apa itu pondasinya? Pondasi yaitu dalam beribadah kepada Allah, dalam beragama, maka iman adalah salah satu pondasi yang harus kita kokohkan. Seperti yang di dalam hadis Jibril dikatakan, akhbiruni anil iman, qala antu'mina billahi wal malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Jadi iman itu yaitu kamu harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, mempercayainya kepada kitab-kitab dan kepada rasul dan yaumil akhir, dan kepada takdir, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka kita harus percaya bahwa itu adalah salah satu rukun iman. Maka dicetuskanlah dalam hadis ini salah satu ilmu yang disebut ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Maka bagi ahli sunnah wal jamaah, ilmu tauhid ini disebut sebagai ilmu kalam atau yang berlandaskan kepada Asy'ariyah. Itu adalah suatu iman. Maka yang keduanya diantara iman itu yaitu Islam. Islam yaitu menjalankan segala perintah-perintah. Maka di dalam Islam ini mencetuskan suatu ilmu dalam keislaman, maka yang disebut ilmu fikih, yaitu kita menjalankan tanpa kita beriman tanpa menjalankannya, maka kita tidak disebut orang yang bermuslim. Banyak toh orang-orang yang beragama Islam akan tetapi beliau tidak beriman. Seperti misalkan kita dalam waktu Jumat kita dikumandangkan azan untuk sholat Jumat.
Mereka tahu bahwa sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban, akan tetapi mereka tidak melaksanakannya untuk melaksanakan sholat Jumat tanpa uzur. Maka itulah orang yang beriman, berislam, tapi tidak semua orang itu berislam, muslim ya. Tahu mereka beriman bahwa sholat Jumat itu adalah wajib, maka orang itu disebut mukmin, akan tetapi bukan muslim. Sedangkan orang yang muslim adalah yang melaksanakan segala pelaturan-pelaturan, yaitu melaksanakan satu syahadat, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Itu adalah orang muslim. Akan tetapi ada juga orang yang muslim, bukan orang yang mukmin. Seperti sahabat di zaman Rasulullah SAW, ada orang yang mengaku-ngaku orang muslim, akan tetapi tidak bermukmin. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia salah satu sahabat Nabi yang dulu pernah mengikuti, begitu Nabi sholat ikut sholat, Nabi berdakwah ikut berdakwah, zakat ikut zakat, akan tetapi tidak mempercayai bahwa beliau itu seorang Rasul, tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Maka ini adalah salah satu orang yang muslim, akan tetapi tidak mukmin. Ada kalanya juga di antara kita mungkin ada orang yang berpuasa ikut puasa, orang berzakat ikut zakat, sholat dan lain sebagainya, tetapi beliau bukan seorang muslim. Nah, maka orang itu muslim tapi tidak beriman. Oleh karena itu antara iman dan Islam itu harus bersatu padu tanpa ada perpisahan apapun. Nah, di antara iman dan keislaman kita, maka yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka beribadahlah kamu seolah-olah kamu itu melihat di dalam beribadah itu Allah. Akan tetapi walaupun kamu tidak melihat Allah, ya anggaplah Allah itu melihat kita. Nah, itu diantaranya ihsan. Maka diantara iman Islam, maka ihsan yang terberat diantara pilar-pilar yang tiga ini. Maka seandainya kita sholat, maka sholat itu termasuk keimanan. Kita percaya bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah wajib. Maka yang Islamnya kita melaksanakan sholat dengan rukun-rukun dan lain sebagainya, kita tertib dan lain sebagainya, maka kita termasuk iman dan Islam. Akan tetapi yang terakhir dalam ihsan, kita belum tentu termasuk orang yang khusyuk. Maka ini dalam ihsan ini tercetuslah ilmu-ilmu yang disebut ilmu tasawuf. Orang-orangnya disebut sufi. Maka tidak semua orang yang melaksanakan sholat itu termasuk orang ihsan ya, tidak termasuk. Tapi yang paling berat-berat adalah ihsan. Maka ihsan itu adalah memperbaiki segala ibadah kita, baik sholat dan lain sebagainya. Maka itu ihsan termasuk di antara ilmu-ilmu yang terberat. Jadi semua kita melaksanakan sholat, alhamdulillah kita tahu bahwa sholat itu wajib, melaksanakannya Islam itu mungkin kita termasuk mukmin dan muslim, akan tetapi Islam mungkin kita belum tercapai sepenuhnya. Maka yang terberat diantaranya adalah memperbaiki di dalam sholat supaya kita dapat khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Pada aflahal mu'minun, maka telah beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Artinya khusyuk ya, tidak terganggu oleh apapun. Maka di antara tiga pilar ini yang terberat adalah ihsan. Oleh karena itu kita sambil belajar meningkatkan keihsanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan, dengan keislaman, dengan keihsanan. Rupanya sekian khutbah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, khususnya bagi kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.